Punten Bapak Ibu, Bapak semuanya, mungkin kita mulai saja untuk acara VD kita hari ini, sudah 19.40. Nanti untuk pesertanya menyusul saja mungkin. Bagaimana Mas Rizky, bisa kita mulai? Bisa Pak. Baik, izin saya memulai acara FVD pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga kita keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita kembali bisa melakukan FWD hari ini. Izinkan saya Sido Saputra Sigalingging untuk membantu memandu acara FWD pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang buat narasumber kita hari ini pada Mas Rizky Satria Putranto. Terima kasih banyak atas kesempatan dan materi yang akan disampaikan. Juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang berada di ruang meeting ini. Kebetulan FWD kita malam hari ini bekerja sama dengan IAGI Jabar Banten. Izinkan saya mengundang Mas Mirjam sebagai Ketua IAGI Jabar Banten untuk membuka FWD malam hari ini. Punten Mas Mirjam. Baik, terima kasih Mas Asido selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya, Mas Eril, Mas Asido, dan juga Mas Rizky. Malam ini kita berjumpa lagi dengan FWD dengan judul yang sangat menarik, yaitu Geological Disaster and Countermeasure in Construction. Ya. Hal ini menjadi isu yang menarik di Indonesia beberapa tahun terakhir, yang dulu kita tidak mempertimbangkan, gitu ya, aspek geologi di dalam tata kota, pembangunan dan sebagainya. Sekarang sudah mulai marak dipertimbangkan karena memang tidak bisa dipisahkan, apalagi untuk pembangunan seperti di Indonesia yang tektoniknya secara geologi memang aktif sekali. Nah, kita punya pembicara Mas Rizky Satria Putranto dari Nitok Construction Indonesia dengan pengalamannya mengambil S2 di Jepang, bekerja di Jepang. Saya pikir akan sangat relevan sekali nanti malam ini berbagi ilmu dan pengetahuan. Saya yakin nanti apa yang disampaikan sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Ini sekali lagi terima kasih buat Ferg dan juga Mas Rizky. Selamat bergabung Mas STJ, terima kasih di tengah kesibukan bergabung ini. Demikian Mas Asido. Baik, terima kasih banyak atas sambutan sebagai pembuka FWD malam ini Mas Mirjam. Seperti yang sudah disampaikan Mas Mirjam tadi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dengan topik yang berjudul Geological Disaster and Countermeasure in Construction, yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Satria Putranto. Hari ini kita akan coba melihat bagaimana peranan geologi dalam konstruksi, kaitannya dengan geological disaster yang nanti akan lebih jelas akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya izin membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah Mas Rizky Satria Putranto. Beliau menyelesaikan S1 di ITB sebagai Geological Engineering, kemudian melanjutkan di Kyushu University Jepang sebagai Earth Resource Engineering di konsentrasi rock mekanik. Untuk experience, beliau bekerja di Exploration Geology di Garuda Energi Angkasa, kemudian Field Engineer di Andalas Petroleum Service, dan sampai saat ini bekerja di Nitok Construction Indonesia sebagai Marketing Manager and Geotech Engineering. Tentu beliau sangat mumpuni untuk sebagai narasumber di topik yang akan kita diskusikan malam hari ini. Baik, Mas Rizky, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai presentasinya. Mungkin sedikit aturan untuk tanya jawabnya. Biasanya FWD yang kita lakukan, peserta atau audiens yang ingin bertanya bisa langsung interruption atau open mic begitu, atau raise hand selama presentasi berlangsung untuk sesi tanya jawab begitu. Atau mungkin senyamannya Mas Rizky saja, kita simpan dulu pertanyaannya, kita adakan sesi tanya jawab, atau seperti tadi bisa kita bertanya di selama presentasi. Kira-kira dari narasumber bagaimana Mas? Apakah interruption saja atau disimpan pertanyaannya? Interruption tidak apa-apa Pak Sido. Siap. Baik, terima kasih Mas. Mungkin waktunya sekitar tanya jawab itu sekitar 1,5 jam. Itu waktu total mungkin sekitar jam 9 kita akan akhiri FWD-nya. Baik, terima kasih pada Mas Rizky Satria Putranto, saya berikan kesempatan dan waktu untuk presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sido, terima kasih banyak Pak Eril dan juga Pak Mirza mungkin ya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sharing ya mengenai
apa yang sebenarnya saya pelajari sih pada saat bekerja di dunia konstruksi ya, terutama berperan sebagai geological dan geotechnical engineer di perusahaan Nito Construction Indonesia. Mungkin sifatnya sharing saja. Tadi mungkin seperti sudah disampaikan, kalau misalnya ada pertanyaan bisa mungkin langsung di interupsi dan langsung ditanyakan, tidak masalah. Ya, mohon izin share screen ya. Mungkin Mangga, Mas. untuk sudah terlihat, Pak? Sudah, Mas, sudah terlihat. Oke, siap. Jelas, Mas. Oke, tema hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa saya akan menyampaikan mengenai geological disaster dan countermeasure di dunia konstruksi. Mungkin singkat saja kita mulai. Mungkin ini sedikit flashback sedikit tadi juga sudah disampaikan sebenarnya, dan sebenarnya kalau berbicara tentang Bapak Eril nih mungkin satu nostalgia ya yang dulu sempat saya lakukan dulu, bergabung dengan yayasan yang dibentuk oleh beliau dan teman-teman dan rekan-rekan lainnya di Sibumi dulu. Jadi kita ada yayasan bernama Sibumi, Siaga Bencana untuk Masyarakat Indonesia, yang mungkin belum dilanjutin ya Pak Eril untuk sekarang. Nungguin lu pulang kan? Nanti kita lanjutin setelahnya. Iya, jadi salah satu yayasan untuk yang aktif, sebenarnya dulu sempat aktif untuk studi mengenai bencana geologi, terutama longsor dulu. Jadi beberapa paper juga sudah kita publish ya, berhasil kita publish terkait dengan studi mengenai longsoran seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin karena saya baru lulus S1 ya, hal yang saya pikirkan adalah apa sih output atau korelasi atau tindak lanjut dari apa yang sudah kami hasilkan pada saat penelitian mengenai longsor tersebut kayak gitu. Jadi karena sebagai geologis, yang kami pikirkan saat itu hanyalah bagaimana kriteria atau karakteristik dari longsoran tersebut, memahami mengenai karakter longsoran tersebut. Dan pada saat itu sebenarnya saya bertanya-tanya apa sih yang bisa memperbaiki atau sebagai tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk agar tidak terjadinya longsor. Jadi alhamdulillahnya ketika saya S2 di QSU, saya riset bareng dengan perusahaan ini, jadi PT Nito Construction Indonesia. Setelah lulus saya bekerja di PT Nito Construction Indonesia ini. Dan PT Nito Construction Indonesia ini sendiri merupakan perusahaan konstruksi sipil ya, yang bergerak di bidang geotechnical. Jadi servis-servisnya itu kebanyakan mengenai bagaimana mengimprove tanah atau juga melindungi lereng, atau juga ada microtunneling sedikit untuk servisnya seperti itu. Jadi pada ketika saya join dengan Nitok ini, saya jadi belajar sebegitu pentingnya gitu data-data yang saya kumpulkan, yang saya publikasikan seperti itu sebagai geologis, itu ternyata sangat penting untuk judgement selanjutnya dari metode-metode countermeasure ya dari bencana-bencana geologi tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit membagikan ya pengetahuan mengenai countermeasure bencana-bencana geologi, khususnya pada slope dan juga pada fondasi tanah lunak ya mungkin. Ini sedikit tentang experience Nitok Indonesia. Ya, kita mungkin langsung masuk ke topiknya, yaitu slope disaster.
Jadi slope disaster ini mungkin untuk slope failure ini ada banyak karakteristik ya, atau ada banyak kriteria klasifikasi yang ada di dunia saat ini. Cuman untuk saat ini mungkin untuk presentasi malam ini saya akan fokus mempresentasikan mengenai slope failure berdasarkan guidelines of earth cutting and slope stabilization work based on Japanese Road Association. Jadi berdasarkan buku tersebut terdapat 4 tipe dari kegagalan slope. Yang pertama adalah surface collapse, yang kedua adalah landslide, kemudian rockfall, dan juga debris flow. Jadi tipe-tipe failure inilah yang berikutnya nanti akan saya jelaskan, yang merupakan item-item atau klasifikasi utama berdasarkan Japanese Road Association. Kemudian ini adalah surface collapse. Jadi apa itu surface collapse? Jadi surface collapse di sini yang dimaksud adalah adanya tanah atau juga pelapukan batuan ya yang terdapat pada permukaan lereng yang menyebabkan adanya erosi mungkin ya, bersifatnya mungkin atau bentuknya berupa erosi yang terjadi pada slope yang mengakibatkan adanya material yang terjatuh ya ke bagian bawah dari slope. Jadi ini gambarannya. Kemudian ini adalah contoh ya atau fotonya. Jadi yang kita mungkin banyak juga kita temui ketika terdapat singkapan batuan yang clay, mungkin ya yang punya karakteristik yang menyerpih seperti itu ya. Jadi pada lereng kemungkinan adanya erosi yang menyebabkan adanya jatuhan atau kegagalan lereng berupa surface collapse. Selanjutnya mungkin ini sudah kita ketahui bersama ya mengenai longsoran. Jadi kalau kita berbicara tentang longsoran yang selalu diajarkan mungkin oleh Pak Imam ya, sewaktu saya S1 dulu ya adalah longsoran selalu memiliki 3 bagian utama, yaitu adalah mahkota longsoran, main body, dan juga foot ya. Di sini bentuknya bermacam-macam dan mungkin juga ada beberapa tipe longsoran sendiri, ada rotasional, ada transisional, dan atau hybrid seperti itu ya. Nah ini contoh foto atau gambarannya terkait landslide. Selanjutnya kegagalan lereng selanjutnya adalah rockfall, yaitu atau runtuhan batuan. Ini yang biasanya ditemui di lereng yang memiliki litologi batuan yang memiliki bidang lemah pada batuan tersebut, seperti mungkin cracks atau juga lapisan batuan seperti itu, atau adanya pelemahan karena adanya pelapukan pada batuan tersebut. Ini contoh rockfall terjadi. Kemudian mungkin salah satu kegagalan lereng lainnya adalah debris flow, itu yang biasanya terjadi dikarenakan adanya mungkin longsoran-longsoran atau kegagalan-kegagalan pada bagian hulu dari suatu morfologi pegunungan atau lereng seperti itu ya, yang disertai dengan adanya aliran material tersebut, yang biasanya material tersebut akan terbawa oleh fluida yang mengalir dan juga yang akan menyebabkan adanya bencana ya pada bagian aliran di bagian bawahnya ketika materialnya sudah sangat banyak. Ini contoh debris flow yang terjadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di bagian untuk debris flow biasanya diikuti oleh atau disebabkan oleh adanya longsoran-longsoran atau kegagalan pada lereng di bagian hulu dari
dari debris flow itu sendiri seperti itu. Dan karena adanya biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau juga ada aliran fluida atau sungai seperti itu yang mengakibatkan adanya aliran debris ke bagian atau civilization, fasilitas yang terdapat masyarakat di sana. Itu yang biasanya kita sebut sebagai bencana dengan karakter debris flow. Nah, terkait slope stability itu sendiri, biasanya ketika kita, ya silakan. Potong. Ya silakan Pak. Tadi itu ya yang di sebelah kirinya itu pemukiman ya, jadi debrisnya masuk ke pemukiman itu. Betul Pak, ini di Izu Oshima tahun 2013 di Jepang ya. Jadi ada satu pulau di sana, memang ini debrisnya sekitar 15 km panjangnya. Jadi dia menghancurkan rumah-rumah yang ada di sini. Sebelumnya di sini ada rumah-rumah juga, Pak. Jadi ini adalah bencana yang besar, ya cukup besar ya. Seperti itu yang terjadi di sana. Oke. Ya lanjut Pak, saya cuma mau konfirmasi aja. Siap. Nah ini terkait tadi ke masalah kestabilan lereng ya. Jadi ketika kita bicara tentang bencana yang terjadi pada lereng, biasanya yang bisa kita lakukan sebelum terjadinya bencana adalah memastikan lereng tersebut aman sebelum adanya fasilitas atau adanya kita akan membangun sebuah konstruksi di sana di sekitar lereng tersebut. Nah, sebagai contoh ini adalah case ya di daerah Jawa Barat. Mungkin di sana secara geological di sana adalah litologinya adalah berupa formasi yang terbentuk karena adanya aktivitas vulkanik ya, berupa lava dan juga piroklastik gitu ya Pak, di bagian ini. Dan di sini case-nya adalah sebelum kita membangun perumahan di bagian atas dari suatu lereng di lokasi tersebut, itu terjadi memang secara karakteristik sudah terjadi landslide di sana atau kegagalan berupa landslide. Dan sebelum kita membangun residential areanya, kita harus memastikan lereng tersebut aman sebelum kita melakukan konstruksi di sana. Dan langkah-langkah yang harus kita lakukan tentunya adalah memastikan semua lerengnya atau lereng yang sudah landslide tersebut untuk selanjutnya dipakai itu sudah aman atau belum. Jadi secara stabilitas kita harus mengujinya. Dan cara menguji stabilitas lereng ini ada berbagai macam cara ya. Mungkin salah satunya yang terkenal adalah circular slip analysis, yaitu analisa sirkular ya, yang biasa kita lakukan untuk mengetahui apakah lereng tersebut aman. Jadi ketika kita melakukan circular slip analysis, itu biasanya ada bidang-bidang gelincir yang disimulasikan dengan adanya dengan data tanah yang ada. Jadi data tanahnya ini akan dari data tanah yang ada kita dapat mengetahui earth pressure ya, atau dan juga water pressure yang bekerja pada lereng yang kita simulasikan untuk mengetahui bidang gelincir, possibility tertinggi dari bidang gelincir pada lereng tersebut. Dan pada saat kita melakukan circular analysis, kita juga harus, sebelum kita melakukan circular analysis, kita harus melakukan adanya investigasi geotechnical yang biasanya kita lakukan dengan boring, drilling investigasi, dan juga uji NSPT dan uji permeabilitas seperti itu dari lereng tersebut. Dari data-data tersebut kita dapat, kemudian kita simulasikan, kita hitung, kemudian kita bisa dapat mengetahui tingkat keamanan dari lereng tersebut.
Dan sebelum kita mulai konstruksi, ini adalah hal yang wajib kita lakukan, baik itu ketika kita melakukan konstruksi di bagian atas dari lereng ataupun di bagian bawah dari lereng. Nah, ini adalah analisis yang kita lakukan untuk mencegah atau secara sebelum sebaik-baiknya mitigasi yang paling baik adalah pencegahan seperti itu. Jadi inilah yang biasa kita lakukan sebelum kita melakukan sebuah konstruksi pada daerah sekitar lereng. Kemudian untuk standarnya sendiri di Indonesia sebenarnya sudah ada standar dari persyaratan rancangan geoteknik tahun 2017, ini SNI geoteknik. Jadi untuk lereng yang memiliki yang biasanya biaya yang diasumsikan biaya perbaikannya sebanding dengan biaya tambahan untuk perancang lereng yang lebih konservatif, itu dengan kondisi analisis atau ketidakpastian yang rendah itu di 1,25, dan untuk yang tinggi di 1,5, sedangkan ketika kita memiliki setelah ada perbaikan lebih besar daripada biaya tambahan untuk merancang lereng yang lebih konservatif, itu dengan tingkat ketidakpastian rendah itu di 1,5 dan yang tinggi itu di 2. Jadi klasifikasi ini dibuat berdasarkan kondisi geologi. Nah, ini tentunya judgement atau peran penting geologis ya di sini sebagai untuk dunia konstruksi. Salah satunya adalah di sini ketika kita menentukan faktor aman dari lereng, faktor keamanan atau faktor pengalih keamanan ya, yang dapat ditentukan pada satu analisis lereng itu harus berapa, seperti itu yang biasanya kita berperan di sana, seperti itu. Jadi kondisi analisis ini mungkin agak sedikit rancu ya, atau sedikit tidak terlalu detail gitu, rendah itu di mana, tinggi itu di mana, kayak gitu. Jadi itu juga fungsinya sebenarnya seharusnya adanya semacam sertifikasi gitu, bahkan di geologi sampai saat ini untuk geologi teknik itu belum ada sertifikasi yang bisa mendukung sampai kita untuk menyatukan visi lah, untuk menyatukan suara gitu. Ketika dia dibilang ketidakpastian rendah itu seperti apa, tinggi itu seperti apa. Jadi sampai saat ini pun standar ini masih ada celahnya seperti itu untuk faktor safety dari sebuah lereng. Tapi yang biasa digunakan mungkin yang lebih pasti yaitu adalah ketika kondisi lerengnya batuan. Nah, di sana biasanya kalau misalnya perkuatan lerengnya itu hanya untuk sementara, itu biasanya di 1,3, sedangkan untuk perkuatan yang tinggi atau yang permanen, itu di 1,5 seperti itu. Jadi faktor safety ini sangat penting untuk sebagai dasar acuan countermeasure dari kestabilan lereng ini. Seperti apa sih, seperti itu, berapa banyak sih yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke metode-metodenya ya, pengenalan mengenai metode-metode yang biasa digunakan untuk kestabilan lereng. Karena sebagai geologis biasanya kita hanya berhenti sampai stability analysis, seperti itu. Tapi ya berdasarkan yang sudah saya pelajari sampai saat ini, ada baiknya kita mengetahui juga metode-metode apa yang kira-kira cocok terkait dengan kegagalan lereng yang terjadi pada case lereng tersebut. Dan judgement awal atau juga identifikasi awal terhadap kegagalan lereng tipe apa yang terjadi di lereng tersebut itu sangat penting, dan di situ adalah peran terbesar geologis ya untuk terutama di dunia konstruksi.
Ya, mungkin ini adalah paparan atau gambaran singkat mengenai metode-metode yang dapat dilakukan ketika terdapat kegagalan seperti pada gambar. Yang pertama adalah surface collapse. Jadi ketika kita punya surface collapse, pastinya yang harus kita lakukan adalah memproteksi bagian permukaan dari lereng sehingga erosi atau juga pelapukan tidak terjadi atau tidak terjadi sangat cepat seperti itu, dan juga atau tidak mengakibatkan adanya kegagalan lereng berupa surface collapse. Dan selanjutnya mungkin untuk landslide yang biasa kita lakukan adalah slope stabilization, jadi harus ada struktur penyangga pada lereng dan juga adanya drainage system seperti itu. Kemudian untuk rockfall yang biasanya kita jadikan metode sebagai countermeasure dari kegagalan rockfall adalah shotcrete, kemudian juga rocknet seperti itu. Rockmesh ini kita menghamparkan seperti kawat ya pada lereng sehingga butiran-butiran atau bongkah-bongkah dari batuan itu tidak jatuh mengenai struktur di bawahnya. Nah, ini nanti detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Maaf, motong lagi. Rock mesh itu seperti yang di jalan di Padalarang itu kan ada tuh beberapa di sebelah kiri kalau kita dari arah Bandung. Yang kayak gitu ya? Ya mungkin ya, Pak Eril, saya udah lama ke Padalarang, Pak. Oh, enggak, maksudnya itu kayak ada jaring apa? Nanti ada gambarnya di belakang, Pak Eril. Mungkin nanti saya ini jelaskan lebih detail, Pak. Sebentar, Pak. Tadi kan referensi awal tadi bilang bahwa standar di Jepang ya. Kalau di sini kita punya nggak sih SNI gitu? SNI ada SNI Geoteknik, Pak. Tapi di sana lengkap sana, maksudnya ya kayak gimana? Sejauh apa pembatasan yang sudah ada di Indonesia sih? Sebenarnya lebih ke perancangan ya, karena di sana diaturnya lebih ke perancangan, jadi lebih ke desain, Pak. Jadi terkait metode sudah banyak juga disebutkan metode-metode yang mungkin bisa dilakukan seperti itu di sana, seperti soil nailing, ground anchor, itu sudah ada standar-standarnya, Pak, sebenarnya untuk metode-metode apa yang bisa dipilih terkait dengan adanya masalah-masalah yang ada di lapangan ya, seperti tadi kalau misalnya pada lereng itu ada shotcrete, ada soil nailing, ada ground anchor, nanti akan saya jelaskan detailnya. Tapi kurang lebihnya sih hampir sama ya Pak ya, terkait dengan metode penanganannya Pak. Cuman kalau dijelaskan secara rinci atau mendetail mengenai hal tersebut, masih sifatnya masih umum sih Pak di standar SNI kita, SNI perancangan geoteknik ini pada tahun 2017 ya. Baik Mas, terima kasih. Yap. Oke, untuk alurnya sendiri, ketika kita untuk alur countermeasure ya, yang biasa kita lakukan, ini berdasarkan Japanese Road Association kembali. Yang pertama, yang paling mudah atau yang paling gampang untuk membuat lereng stabil adalah memotong lereng tersebut. Jadi kita sebutnya cutting slope, cutting walk ya. Jadi mungkinkah lerengnya itu dibuat lebih landai seperti itu. Jadi sebelum kita memikirkan mengenai metode-metode lain yang mungkin yang pastinya lebih mahal ya daripada kita membuat lereng yang stabil dengan cara memotong lereng tersebut, pastinya kita harus memastikan apakah lereng tersebut dapat dipotong atau tidak. Jadi yang saya maksud dengan memastikan itu biasanya seperti yang tadi kasus yang saya sampaikan di sini, bagian atas dari lereng ini direncanakan akan dibangun fasilitas atau berupa bangunan seperti itu ya. Jadi tidak mungkin lereng ini dibuat lebih landai seperti itu, karena akan diokupasi di bagian atasnya. Sehingga perkuatan harus dilakukan di case ini. Tapi jika
tidak terdapat urgensi di bagian atasnya, misalnya bisa dibuat landai, maka membuat landai adalah salah satu metode yang lebih murah dan efektif ya terkait dengan pengamanan pada lereng. Jadi setelah kita memastikan lereng itu bisa di cutting atau tidak, kalau misalnya bisa, selain dari memotong lereng, kita juga harus memastikan apakah drainase dari slope tersebut sudah cukup atau belum. Jadi apakah, karena salah satu masalah terbesar dalam slope adalah adanya air ya, atau water pressure yang terbentuk karena adanya muka air tanah pada bagian slope yang menambah berat lah. Kalau bahasa kasarnya itu menambah berat pada tanah yang ada pada slope seperti itu. Jadi yang harus kita pastikan apakah drainase dari slope tersebut sudah memadai atau belum. Kalau misalnya sudah memadai, mungkin kita kasih proteksi tambahan. Apakah butuh proteksi tambahan? Mungkin seperti surface protection yang tadi saya sampaikan. Ketika dia soil, kemungkinan dia bisa digunakan dengan vegetation atau shotcrete, atau kalau misalnya batuan, slope-nya itu bisa menggunakan creep walk atau shotcrete. Nanti akan saya jelaskan mengenai metode-metode ini ya. Kemudian ketika slope-nya tidak dapat dipotong atau tidak dapat di cutting, itu kita akan beranjak ke apakah slope tersebut dapat kita stabilkan dengan memasang struktur di bagian lereng tersebut. Jadi ketika dia memungkinkan, tentu tetap dicek drainase pada lerengnya. Kemudian kalau misalnya kita sudah mengecek drainasenya dan butuh drainage, kita harus melakukan drainage. Kemudian hal selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah apakah prioritas, apakah slope tersebut menjadi prioritas untuk memiliki prioritas yang tinggi untuk di stabilisasi. Ini terkait dari tadi hasil dari stability analysis. Apakah dia sudah cukup kuat, hanya butuh improvement atau ya sedikit supporting ya tambahan, atau dia butuh supporting yang cukup besar karena lerengnya tidak stabil seperti itu. Jadi kalau misalnya dia hanya membutuhkan sedikit stabilization method, itu kita mungkin bisa menggunakan retaining wall dan juga drainage, atau kalau misalnya kita memiliki case yang membutuhkan stabilisasi yang cukup besar, itu kita pakai ground anchor, piling, atau retaining wall, atau kombinasi ketiganya seperti itu. Kemudian untuk jika kita tidak dapat melakukan atau menginstal stabilisasi berupa struktur di bagian lerengnya, itu kemungkinan kita harus beranjak lagi ke bagian ini, yaitu apakah memungkinkan untuk membuat semacam struktur penangkap seperti itu, atau penghalang supaya bukan di bagian slope-nya, tapi di sekitar slope. Jadi mungkin di bagian bawah dari slope seperti itu. Contohnya adalah tadi mungkin catch net atau wall seperti itu, atau dinding yang menahan runtuhan-runtuhan agar tidak mengenai dari struktur yang ada atau fasilitas yang ada. Kemudian kalau misalnya tidak bisa, mungkin salah satu countermeasure-nya biasanya ini dilakukan untuk meng-countermeasure debris flow measure. Jadi ketika kita seperti yang tadi ya, pada saat debris flow itu kan pada bagian hulunya kita tidak punya kepentingan untuk membangun atau menstabilisasi lereng-lereng pada bagian tersebut.
Maka yang bisa kita lakukan untuk menghalau atau menanggulangi adanya bencana debris yaitu dengan menggunakan sabodam. Jadi pembangunan seperti dam-dam kecil yang bertingkat yang dapat mengurangi efek dari debris flow seperti itu. Nah, ini sedikit tentang cutting walk atau seberapa aman sih biasanya ya. Ini contoh kasus mungkin standar yang biasanya digunakan untuk mengetahui keamanan ya. Seberapa aman sih lereng tersebut? Jadi ada gradien standarnya di sini. Kalau misalnya hard rock dia di 1:0,3 sampai 1:0,8. Kemudian soft rock di 1:0,5 sampai 1:1,2. Kalau misalnya dia soil ada lagi klasifikasinya seperti itu. Jadi tergantung dari litologi dari lereng tersebut. Seperti itu untuk kestabilan angle dari lereng yang dirasa stabil bila kita lakukan cutting walk seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kalau field deposit bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya dia soft rock, kalau misalnya dia hard rock dia cukup beda. Kalau misalnya hard rock dia bisa lebih curam, kalau misalnya dia soft rock dia medium kayak gitu. Kalau field deposit dia harus lebih landai lagi karena berkaitan dengan tanahnya ya, strength-nya ya, strength dari slope tersebut. Jadi ketika kita memiliki potensial collapse pada lereng, kemudian yang paling tadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah apakah mungkin untuk di-cutting. Kalau misalnya bisa di-cutting, kita akan melakukan cutting slope terlebih dahulu seperti itu sebagai metode yang lebih efektif dan lebih murah. Oke, selanjutnya mungkin di surface protection. Tadi surface protection itu adalah countermeasure untuk mengurangi atau sebagai countermeasure dari surface collapse ya. Jadi collapse yang terjadi karena adanya erosi akibat adanya weathering atau pelapukan dan adanya proses erosi yang dapat menyebabkan adanya runtuhan yang dapat mengganggu dari fasilitas yang ada. Ini contoh-contoh surface protection, mungkin tidak semuanya ya, tapi secara gambaran seperti ini. Jadi yang pertama adalah shotcrete, kemudian ada vegetation mat, kemudian ada shotcrete creep walk. Jadi dia sama seperti shotcrete, hanya saja dikasih tulangan, mungkin seperti gambar ini. Kemudian ada ini mungkin metode yang umum di Jepang ya, geofiber. Ini adalah kita memberikan soil dressing, sebenarnya lapisan tanah tapi bukan lapisan tanah biasa, yaitu berupa campuran antara tanah dan juga continuous fiber. Ini gambaran atau fotonya, ini shotcrete spraying. Kemudian vegetation, ini contoh dari vegetation spraying mat. Kemudian juga ada ini contoh creep walk dan ini contoh geofiber. Nah, shotcrete sendiri mungkin banyak ya yang kita jumpai mungkin di tol-tol di pinggir jalan tol di Indonesia. Shotcrete metode shotcrete ini biasanya terdiri dari wire mesh. Pertama yang kita gelar adalah wire mesh, kemudian di sini ada shotcrete plant settingnya untuk mengirim campuran antara semen dan pasir ya. Di sini yang kita semprotkan untuk melapisi bagian atas atau surface permukaan dari lereng tersebut. Kemudian ada juga ini tadi vegetasi, jadi ada yang modelnya mat berupa karpet, seperti ada yang dia berupa spraying seperti itu. Tapi sebelumnya juga ada semacam mesh ya. Meshnya biasanya yang digunakan adalah coconut mesh, jadi dari serabut kelapa. Kemudian setelah itu baru disemprotkan vegetation.
Selanjutnya ini creep walk, metode creep walk. Jadi tadi mungkin sama seperti shotcrete, hanya saja dia memakai tulangan ya, seperti itu. Jadi dia menambahkan tulangan untuk menambah kekuatan dari lapisan atas covering untuk lereng. Biasanya ini juga dilakukan atau digunakan untuk sebagai kombinasi ya, kombinasi dari pekerjaan mungkin nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini adalah geofiber method. Jadi ini metode pencampuran antara pasir dari pekerja yang ini dan juga fiber. Jadi dia pasir campur fiber, dia akan membuat tanah yang cukup keras seperti itu, dan dia ya konsepnya adalah untuk menutupi atau mengcover slope atau lereng supaya dia tidak terekspos dan tidak mengalami pelapukan yang cukup parah seperti itu. Dan mungkin kelebihan lainnya adalah dia dapat ditembus oleh akar pohon seperti itu. Jadi setelah dilakukan geofiber ini tetap pohon besar dapat tetap tumbuh karena akar-akar pohon masih bisa menembus ya tanah tersebut. Ini contohnya untuk pekerjaan geofiber. Kemudian kalau tadi adalah metode-metode penanggulangan terhadap surface collapse. Selanjutnya mungkin kita beralih ke slope stabilisasi atau metode countermeasure dari landslide ya, seperti itu. Nah, jadi untuk stabilisasi slope sendiri terdapat beberapa metode ya sebenarnya. Yang umum biasanya dipakai adalah yang pertama pile, jadi pile walk, piling di bagian atas lereng atau di bagian tengah lereng untuk menambah resistensi ya lereng terhadap adanya gaya landslide pada lereng seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada retaining wall seperti itu. Kemudian ini contohnya tadi adalah creep walk yang dikombinasikan dengan ground anchor. Jadi ground anchor ini adalah metode stabilisasi slope atau lereng ya, yang dipakai fungsinya adalah biasanya sebagai penguat lereng. Jadi dalam metode ini ada yang namanya bone length. Jadi ini bagian jangkarnya dari sistem ground anchor yang nantinya terhubung dengan wire ya, semacam wire atau kawat baja seperti itu ya, yang akan kita tarik atau stressing. Jadi bagian ini dia akan steady atau diam, dan kemudian kita akan menambahkan stressing atau menarik si wire tersebut sehingga terdapat reaction force terhadap tekanan dari longsoran seperti itu. Dan ini sudah banyak juga yang dilakukan di Indonesia dan sudah diaplikasikan di Indonesia, terutama di lereng-lereng yang membutuhkan adanya perkuatan yang kuat seperti itu, yang dapat melindungi lerengnya. Boleh ya, silakan Pak. Ya, ini umurnya buat berapa lama Pak? Maksudnya ini kan ada besinya juga, besinya itu kan bisa berkarat gitu. Ini betul. Berapa lama ininya umurnya? Terus kalau misalnya udah habis umurnya itu biasanya diapain? Karena kan ada bangunan juga di atasnya itu. Jadi gimana ini? Makasih. Betul Pak. Jadi terkait dengan umur dari metode-metode ini, terutama ground anchor ya, biasanya dipengaruhi oleh material, kualitas materialnya. Jadi material yang saat ini sudah dilakukan sebenarnya di Indonesia, kalau kami ya, itu bisa mencapai 50 tahun Pak. Yang satu karena selain dari kawatnya itu, dia sebenarnya kita biasanya pasang berupa anti korosi ya, jadi semacam sheet atau selubung gitu Pak ya. Jadi
selubung di kawatnya untuk melindungi kawat tersebut dari korosi seperti itu. Yang kedua, biasanya dilakukan grouting ya Pak ya, semen. Jadi si kawat ini dia terselubung oleh suatu sheet atau apa ya, seperti selongsong seperti itu ya. Kemudian di luarnya ada grouting kembali kayak gitu. Jadi untuk mencegah korosi biasanya seperti itu. Dan lagi di bagian yang paling penting adalah di bagian head cap-nya atau di bagian luarnya, ini yang biasanya paling rentan terhadap korosi. Dan di bagian luarnya ini kita ada sistem anchor head namanya, jadi kepala angkurnya itu dia ada sistem anti korosinya juga seperti itu Pak. Dan untuk penanggulangannya, jadi makanya untuk metode ground anchor ini biasanya terdapat pengecekan Pak, pengecekan terhadap kualitas dari kawatnya itu sendiri. Jadi pengecekannya itu biasanya dilihat apakah stressing yang kita aplikasikan di awal, jadi kan kita menarik si kawatnya, apakah stressingnya itu dia berkurang, sudah terlalu jauh kah berkurangnya? Kalau misalnya yang pertama adalah materialnya, kualitas materialnya, apakah materialnya terjadi korosi kayak gitu setelah 20 tahun atau 15 tahun seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah stressingnya atau loadnya itu berkurang. Kalau misalnya materialnya sudah bagus tapi loadnya berkurang, harus dilakukan restressing atau penarikan kembali untuk menjaga tekanan atau tekanan aksi dari ground anchor terhadap lereng. Kemudian kalau misalnya kawat kawat dari ground anchor-nya itu sudah tidak baik, maka harus dilakukan ground anchor ulang Pak. Jadi ground anchor ulang yang artinya misalnya di sini dilakukan ground anchor, mungkin harus ada poin-poin yang kita tambahkan seperti itu Pak untuk menggantikan ground anchor yang lama. Biasanya yang dilakukan seperti itu Pak. Sudah cukup jelas Pak Adi? Saya kira. Oke, makasih. Baik Pak. Oke, untuk metode stabilisasi ini sendiri selain tadi ground anchor ya yang mungkin sudah saya jelaskan, ada juga soil nailing namanya. Jadi berbeda dengan ground anchor, kita tidak mengaplikasikan load atau tekanan ya pada soil nailing seperti itu. Jadi soil nailing ini sifatnya dia hanya menahan lereng ya, bagian lereng supaya dia tidak mengalami kegagalan ya. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi dia hanya semacam reinforcement bar, jadi kayak bar besi seperti itu yang dimasukkan ke dalam, yang ditancapkan ke dalam lereng untuk yang sifatnya seperti paku ya, mungkin makanya soil nailing namanya. Kemudian selanjutnya ada retaining wall di bagian bawah. Ini tentunya untuk menahan load yang bekerja juga pada lereng seperti itu. Ini umumnya banyak digunakan di Indonesia, tapi metodenya agak cukup tidak efektif ya. Yang mungkin sering kita jumpai juga berupa di dekat-dekat kali seperti lereng, apalagi lereng-lereng dekat kali, itu berupa bronjong biasanya. Nah, itu semi wall ya, jadi bukan retaining wall beneran. Jadi kalau retaining wall biasanya kita tancapkan seperti itu ya ke dalam lereng, dan dia berfungsi sebagai counterweight dari beban atau gaya longsoran seperti itu. Selanjutnya ya silakan Pak. Pak Ferat, silakan Pak. Present. Oke. Nggak ada ya Pak ya? Saya lanjutkan Pak ya. Oke, selanjutnya untuk silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rizky. Iya Pak, siapa? Menarik sekali ya terkait dengan slope stabilization. Di tahun 2018 itu di Ambon, terutama di kampus IAIN itu ada terjadi longsor. Nah, itu diakibatkan oleh adanya gangguan
stabilitas lereng di bagian bawah, karena di atas itu ada gedung pusat dan perpustakaan. Lalu di lereng bawah itu dibangun auditorium. Jadi waktu bangun auditorium itu mereka mengganggu lereng yang ada beban di atas, yaitu gedung pusat dan perpustakaan. Nah, sementara wilayah itu, daerah itu merupakan daerah timbunan dari gedung pusat itu, sehingga waktu terganggu lereng di bawah di auditorium itu pada akhirnya terjadi rayapan tanah. Ya, jadi akhirnya perpustakaan itu ambruk. Jadi dia mengalami soil creep perlahan-lahan dan pada akhirnya hancur tuh perpustakaan yang ada di atas. Nah, dia berpengaruh juga terhadap auditorium yang ada di bawah, sehingga itu juga dia seperti terjadi likuifaksi. Jadi tanpa ada penimbunan longsoran dari atas, tapi karena dia sudah teraduk tanah di situ dengan air, sehingga dia retak semua bangunan yang ada di auditorium, padahal baru dibangun, belum digunakan. Nah, waktu saya lihat kondisi itu dan saya coba mempelajari tipe-tipe penguatan lereng, ternyata menurut saya itu soil nailing itu yang lebih tepat. Jadi tancap beton di dalam tanah tersebut untuk menahan lereng yang sudah terjadi longsor. Ya, jadi itu menurut saya, mungkin menurut Pak Rizky yang lain, tapi kasusnya seperti itu yang di kampus IAIN. Bahkan sampai sekarang itu yang tadinya di samping kanan perpustakaan itu ada bangunan genset. Nah, dia masih turun terus sampai sekarang. Jadi dari yang semula dia berada di atas jalan, di atas jalan sekarang dia sudah sekitar 10 meter, 5-10 meter turun ke bawah di wilayah itu. Lalu yang auditorium itu sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, itu satu kondisi yang di IAIN. Nah, di Maluku juga kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang berbeda juga, selain pemotongan lereng untuk bangunan dan ada bangunan di atas, juga pemotongan lereng untuk jalan. Itu yang banyak juga di misalnya di Pulau Seram, dan saya lihat mereka sudah menggunakan teknik penanaman vegetasi dengan jaring. Ya, jadi ada beberapa wilayah sudah menggunakan itu, tapi saat hujan juga ada longsor yang terjadi di situ, dan mereka buat ada jalur-jalur drainase yang memotong lereng di samping menggunakan jaring. Nah, jadi itu. Lalu yang kasus yang lain, kita di Kota Ambon ini kan daerah pulau kecil yang memang lerengnya sangat dominan. Nah, jadi banyak rumah yang menempati lereng di atas 30%, yang memang kalau dari sisi kemiringan saja itu sudah tidak dimungkinkan untuk penempatan bangunan atau pemukiman. Nah, kira-kira penguatan lereng apa yang bisa dilakukan untuk wilayah pemukiman yang ada di daerah berlereng, Pak Rizky? Ya, terima kasih untuk sementara itu, Pak Rizky. Ya. Siap, Pak Ferhat, terima kasih banyak sharingnya, Pak. Wah, memang banyak kasusnya seperti itu ya, Pak ya. Dan ya, semoga tidak terjadi kegagalan lagi ya, Pak ya, di kampus tersebut ya, Pak ya. Ya, jadi mungkin untuk membold ya tadi terkait dengan kasus yang terjadi yang berdasarkan sharing dari Pak Ferhat. Makanya tadi di awal mungkin yang harus kita sama-sama lakukan gitu ya Pak ya. Yang pertama kali kita harus lakukan sebelum adanya konstruksi, itu mungkin kesadaran kita agak masih sedikit minim mungkin ya Pak ya, terkait dengan pembangunan atau konstruksi pada saat kita melakukan konstruksi, apalagi di daerah-daerah lereng. Karena kan mungkin ya untuk pembangunan yang biasanya dilakukan mungkin oleh teman-teman kontraktor seperti itu hanya memikirkan mengenai bagaimana bangunan tersebut bisa jadi seperti itu. Padahal yang lebih penting lagi tentunya adalah kondisi di sekitar dari konstruksi tersebut. Sebagai contoh tadi mungkin di bagian lereng ya, di kampus tersebut mungkin tadi case-nya ada bangunan baru di bagian bawah ya Pak ya, dari lereng seperti itu, yang mengakibatkan adanya gangguan dari
kestabilan lereng. Itu mungkin terjadi, Pak. Mungkin Ya, terjadi benar. karena mungkin saja dia lerengnya mungkin bukan hanya sampai sini, ternyata lerengnya sampai sini gitu, Pak, di bagian bawah. Jadi Ya, ya. kemungkinan bidang gelincirnya itu lebih dalam lagi, mungkin seperti itu. Itu Ya. mungkin saja terjadi seperti itu, Pak. Dan tadi mengenai fenomena pada saat longsoran ya, Pak ya. Mungkin pada saat longsoran ada bagian yang timbul gitu ya, Pak ya, di bagian bawah. Itu biasanya terjadi umum terjadi di tipe landslide yang memiliki rotational landslide ya, Pak ya. Jadi Rotational slide. ada bagian yang ya betul, Ya. Pak. Jadi ya ada bagian yang naik seperti itu di bagian bawah dari lereng seperti itu. Itu di bagian footnya kalau kita bilang kayak gitu. Nah itu umum terjadi dan memang pada yang seperti yang tadi saya sampaikan penyebab utama biasanya itu terjadi karena adanya tanah yang jenuh atau lereng yang jenuh terhadap air, Pak. Jadi ketika longsor itu sangat umum terjadi adanya aliran air yang cukup deras kayak gitu, Pak, yang menyebabkan ya tadi mungkin terlihat seperti debris flow seperti itu ya, Pak ya. Nah, itu sangat umum terjadi, Pak, ketika terjadi longsoran seperti itu. Nah, memang Pak untuk terkait dengan solusinya atau solusi dari penanganan lereng itu yang pertama kali kita harus identifikasi adalah tipe longsoran atau tipe kegagalan dari lereng itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Tadi mungkin kalau dari cerita Bapak di case satunya itu Bapak di sana sudah dilakukan vegetasi seperti itu ya, penanganan vegetasi. Tapi apakah analisisnya sudah sesuai atau belum seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata dia case-nya adalah memiliki potensi landslide, tidak bisa hanya digunakan vegetasi karena vegetasi tadi hanya untuk melindungi surface collapse seperti itu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya sebelum kita melakukan atau mengaplikasikan metode penanganan terhadap longsoran, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang ada yang mungkin potensi terjadi pada lereng tersebut. Kayak gitu sih, Pak. Kalau dari saya itu sih, Pak, untuk metode-metodenya yang pertama yang harus dipastikan adalah identifikasi masalah. Itu yang paling penting untuk menentukan masalah yang atau penanganan yang bisa kita aplikasikan gitu, Pak. Mungkin kalau tadi tanya pendapat saya mungkin bisa dari workflow ini, Pak. Jadi ketika dia lereng tersebut hanya butuh penanganan pada bagian permukaan, itu mungkin bisa pakai vegetation atau shotcrete seperti itu untuk mencegah erosi. Tapi kalau misalnya dia butuh perkuatan pun tadi antara soil nailing dan juga ground anchor itu juga kan ada peruntukannya ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya dia bidang gelincir yang disimulasikan itu dia rendah dan biasanya ya konsekuensinya adalah load atau besaran gaya dari landslide-nya dia akan lebih kecil, cenderung lebih kecil, mungkin bisa digunakan soil nailing. Hanya saja kalau misalnya dia bidang gelincirnya lebih dalam, otomatis dia akan membutuhkan tahanan terhadap gaya yang lebih besar ya, Pak ya, yang dihasilkan oleh lereng. Nah itu kita butuh namanya ground anchor. Dan selain itu, mungkin ini selanjutnya nih Pak, selain itu kita juga butuh untuk memastikan apakah drainase lerengnya itu sudah sesuai atau belum, seperti itu Pak Ferhat. Jadi apakah slope-nya itu dia jenuh air atau tidak gitu. Cara paling gampang untuk melindungi stabilitas lereng adalah mengeluarkan kadar air dari lereng tersebut kayak gitu. Jadi kita butuh juga drainage well nih ini kan macam-macam ya Pak ya, banyak bentuknya. Mungkin ini yang advance nih, dia bikin sumur seperti itu di bagian atas, yang dalam sumurnya tuh ada drainage ke di bagian slope-nya seperti itu. Mungkin kalau itu sulit dilakukan, mungkin yang bisa kita lakukan adalah di bagian slope-nya kita kasih horizontal drainage namanya. Jadi ke dalam slope
sekitar 15 meter, 20 meter seperti itu ke dalam slope di drilling, kemudian kita pasang pipa yang dapat mengurangi lah kejenuhan air pada slope tersebut, Pak Ferhat. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Siap Pak Ferhat, mungkin bisa ya. diskusi lebih lanjut nanti Pak ya, terkait ya, Pak. kasus-kasusnya ya, Pak. Siap Pak. Siap Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Tadi mungkin kita lanjut ke bagian drainage. Ini jadi bagian drainage ini terdapat beberapa metode ya. Yang pertama adalah mungkin sebelum drainase yang di bagian dalam. Jadi gimana caranya kita mengurangi kejenuhan pada lereng. Jadi dengan menggunakan metode-metode seperti drainage well, kemudian adanya waterway. Jadi bagian luar tuh kita kasih surface aliran pada permukaan tuh kita alirkan, kita buat saluran untuk mengalirkan air supaya dia tidak masuk ke dalam tanah seperti itu. Dan juga mungkin di bagian bawah dari slope tersebut kita tambahkan horizontal drainage seperti itu. Dan itu pun tadi seperti yang saya bilang dapat dikombinasikan karena mau apapun penanganan di bagian lerengnya, mengenai drainase itu harus kita pikirkan juga seperti itu. Jadi kayak misalnya dia lerengnya cukup stabil, tidak ada landslide, tidak ada bahaya landslide, tapi ada bahaya erosi, kita tetap harus melakukan drainage, yaitu misalnya di bagian permukaan, surface, supaya ada aliran dari air, supaya dia tidak menumpuk atau malah menambah jenuh bagian lereng, sehingga kedepannya kemungkinan adanya runtuhan atau kegagalan berupa landslide seperti itu. Nah ini contoh dari surface drainage, biasanya kita aplikasikan di bagian atas dari slope. Jadi di bagian atas dari slope ini butuh dilakukan atau dibuat semacam saluran ya Pak ya. Itu fungsinya adalah untuk mencegah adanya, ketika kita tidak tambahkan saluran di sini, yang dikhawatirkan adalah bagian atas dari air yang mengalir pada bagian slope itu akan meresap ke dalam slope tersebut dan juga menambah kejenuhan ya pada lereng yang dapat mengakibatkan adanya gangguan pada lereng dan landslide seperti itu. Dan mungkin ini tanpa depannya ya, jadi kita buat semacam waterway channel untuk aliran air seperti itu, supaya dia dapat tidak menambah kejenuhan dari air atau groundwater levelnya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari horizontal drainage ya. Jadi ini biasanya diaplikasikan dengan melakukan drilling pada bagian slope. Ini bagian slope-nya. Kemudian kita buat semacam elevasi ya, supaya adanya aliran keluar, dan di pipanya biasanya di dalam sini kita buat berlubang seperti itu untuk menampung air gitu ya, untuk mengalirkan air dari slope supaya dia tidak jenuh atau mengurangi water level. Selanjutnya ini drainage well biasanya juga kita lakukan, yaitu dengan membuat semacam sumur seperti itu dan menambah catchment di bagian horizontal seperti ini. Nah ini biasanya ditambahkan dengan aliran ke bagian bawah lereng atau dari bagian atas dipompa kemudian dialirkan ke bagian bawah lereng seperti itu. Jadi konsepnya tetap sama, yaitu untuk mengurangi water level ya. Oke, selanjutnya adalah untuk rockfall measure atau kegagalan berupa runtuhan batuan seperti apa ya. Jadi tadi mungkin menjawab pertanyaan dari Pak
Eril. Nah ini salah satu contoh rocknet tadi ya. Jadi bentuknya berupa wire yang ditempelkan atau install di bagian lereng seperti itu, dan bentuknya macam-macam sebenarnya. Jadi ada yang mesh-nya dengan jarak atau spasial yang cukup kecil, ada juga yang besar, tergantung dari kebutuhannya atau bentuk dari bongkah dari lereng tersebut, kayak gitu. Dan ada juga rope net, ini wire rope, untuk menahan misalnya ada bongkahan besar, batu besar yang butuh untuk dijaga ya, atau improve seperti itu. Kemudian selain dari tipe yang menempel pada lereng, ini juga kita ada biasanya tipenya adalah pocket type. Nah itu, jadi dia biasanya menangkap jatuhan batuan supaya untuk mengurangi potensi bencana akibat adanya jatuhan bongkah batuan seperti itu. Ini juga ada cover type seperti itu, dan ini contoh dengan menggunakan tadi shotcrete creep walk, yaitu bisa dilakukan juga di lereng batuan. Kemudian ada juga fence atau pagar seperti yang di bagian bawah. Ini juga salah satu bentuk dari pencegahan terhadap runtuhan batuan. Mungkin Pak Eril yang mana yang dilihat di Padalarang, Pak Eril? Saya lupa waktu itu, kayaknya yang net tadi deh. Yang net ini ya? Iya kayaknya. Net ini ya. Nah ya, mungkin itu salah satu. Itu menarik tuh. Iya, itu cara pemasangannya atau desain untuk pemasangannya. Biasanya kita menghitung potensial energi potensial ya dari jatuhan batuan seperti itu, atau kalau untuk pocket type ya, biasanya kita memperhitungkan energi potensial dari runtuhan batuan. Jadi kita harus membuat pocket type-nya itu lebih kuat daripada jatuhan dari batunya itu sendiri, kayak gitu. Pak, berarti itu di satu lokasi bisa beberapa metode ya? Betul, Pak. Ini satu lokasi kan ya? Ini satu lokasi, betul. Tapi kayaknya ini kebanyakan duit sih. Jadi iya, maksudnya biayanya apa nggak jadi pertimbangan ya? Betul, makanya tadi terkait itu tadi Pak. Mungkin nih ya, kalau misalnya bicara biaya, mungkin yang paling besar adalah yang menginstal struktur pada lereng ya Pak. Nah, yang dilakukan di sini adalah selain menginstal struktur lereng, mungkin biayanya untuk mengurangi biaya karena di bagian sini dia tidak ada fasilitas kan ya. Yang ada fasilitas atau bangunan kan di bagian lereng ini, karena di bagian lereng ini dia hanya hutan, ya jadi dia dilakukan hanya berupa catching kayak gitu, catching structure. Jadi hanya untuk yang melindungi bagian bawah dari lereng, seperti itu Pak, kira-kira. Oke, ini selanjutnya mungkin ini bagian dari rockfall prevention juga berupa net. Kemudian ada juga yang menggrowting atau menginjeksi bagian-bagian rekahan seperti ini. Jadi bagian rekahannya dia di growting, diisi filling growting seperti itu untuk mengurangi potensi runtuhan seperti itu ya. Ya, ini waktunya masih banyak nggak Pak? Kalau udah nggak banyak, saya berhenti di sini Pak. Ada 10 menit lagi sih. 10 menit ya? Di BCA ya, masih ada waktunya. Ini cepat aja ya. Mungkin selanjutnya selain lereng, biasanya yang biasa jadi masalah di dunia konstruksi terkait dengan geological condition, yaitu adalah adanya soft soil ya di bagian bawah dari struktur bangunan, atau di sini ceritanya adalah embankment. Ini biasanya terjadi di jalan-jalan tol seperti itu ya. Jadi adanya penurunan
yang diakibatkan oleh adanya restrukturisasi atau loading ya dari beban di atas dari in situ ground-nya itu. Jadi adanya deformasi. Kemudian masalah lainnya mungkin ini yang 5 tahun belakang populer mungkin ya di Indonesia, yaitu adanya likuifaksi. Nah, ini terjadi karena adanya lapisan pasir yang memiliki muka air tinggi yang ketika gempa seismic load-nya menyebabkan butir-butir tanah atau pasirnya itu terrefraksi oleh gelombang dari gempa yang kemudian menyebabkan adanya restrukturisasi pada tanah yang terjadi setelah gempa berhenti seperti itu. Ini contoh-contoh likuifaksi ya Pak ya. Nah, mungkin masalah lainnya adalah ketika kita melakukan konstruksi di bawah ya, jadi pada saat pembuatan basement atau ekskavasi shaft seperti itu. Jadi kita biasanya ada masalah yaitu berupa tanah yang longsor seperti itu di samping-samping shaft karena adanya misalnya muka air tanah yang tinggi dan juga tanah yang loose seperti itu ya. Ini biasanya kita lakukan soil improvement juga seperti itu. Kemudian masalah lainnya pada saat ekskavasi adalah biasanya kita sebut nih heaving. Jadi ini adalah proses ketika di bagian bawah dari galian itu terdapat permeable layer yang punya yang membawa air tanah seperti itu yang memiliki pore water pressure ya. Dan ketika kita mengambil bagian atas dari galian ini sehingga air pressure-nya berkurang sehingga adanya pengangkatan di bagian bawah dari galian. Ini biasa terjadi juga di konstruksi galian. Kemudian ketika kita melakukan tunneling ya, biasanya ada bagian dari retaining wall yang kita buka karena kita harus membuat jalan untuk tunneling mesin. Nah, ini biasanya terjadi juga longsoran seperti itu atau outflow sedimen, untuk adanya tanah yang masuk dari celah yang kita siapkan untuk tunnel mesin dan menyebabkan bagian atasnya bukan landslide, maaf, ini settlement, jadi adanya penurunan seperti itu. Nah, berdasarkan SNI perancangan geoteknik, sebenarnya ada beberapa metode soil improvement yang dimunculkan di sana ya. Di antaranya ada fibro, kemudian juga stone column, pile segala macam, dan growthing, jet growthing, dan juga deep mixing. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan mengenai chemical growthing, jet growthing, dan deep mixing ini. Nah, ini kebetulan ini yang saya pelajari di perusahaan yang sekarang karena memiliki service, salah satunya adalah ini, pertama adalah mechanical mixing. Jadi ini adalah metode pencampuran pasir dengan semen untuk merubah karakteristik dari tanah, membuat tanah menjadi solidified yang dilakukan dengan mencampurkan semen dengan in situ soil yang harapannya dapat membuat ikatan antara butir-butir tanah ya, seperti itu. Nah, untuk mencegah atau untuk sebagai countermeasure dari likuifaksi, penurunan seperti itu. Jadi hal yang paling bagus adalah improvement secara menyeluruh. Jadi misalnya di bagian ini contohnya embankment ya, di bagian ini 100% semuanya diimprove. Hanya saja terkait dengan biaya, biasanya cost itu dibutuhkan pengurangan dari improvement. Jadi dibandingkan semuanya itu kita biasanya mengubah jadi box improvement, wall improvement, atau tipe column improvement. Dan untuk likuifaksi sendiri
berdasarkan tipe-tipe improvement ini biasanya yang paling bagus tentunya adalah block improvement karena dia akan menjadi kedap terhadap air dan tanahnya menjadi kuat seperti itu. Tapi setelah itu biasanya yang dipakai untuk pencegahan likuifaksi itu adalah box improvement seperti itu. Ketika pengaruhnya atau bahayanya adalah penurunan settlement ataupun landslide, itu biasanya kita menggunakan wall improvement atau column improvement. Ini tipe-tipe improvementnya. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan ya, jadi ketika kita menggunakan box improvement, dari awalnya tanah yang tidak diimprove sama sekali, dia akan membuat refraksi gelombang yang lebih tinggi, tapi ketika kita tambahkan penghalang di bawah dalamnya, dia gelombangnya akan semakin kecil ya. Jadi shear deformation-nya tidak terlalu besar. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi di sini ada soil improvement. Jadi di bagian ini, jadi ketika dia gempa, setelah gempa dan juga ada proses likuifaksi di tempat lain yang tidak diimprove, dia hancur. Namun ketika dia diimprove, dia masih utuh seperti itu, lebih kuat seperti resisten terhadap likuifaksi. Ini contoh lainnya lagi di bagian bawah dari jalannya diimprove. Kemudian di bagian pedesariannya dia tidak diimprove, jadi terjadi likuifaksi. Nah, ini yang paling terkenal di Jepang. Jadi ada kejadian gempa besar, mungkin M73 ini setara 8,38 lah ya, 8 ke 9 skala Richter, itu terjadi di dekat Osaka ya, di sini. Dan ketika itu ada bangunan di dekat laut, ini yang menggunakan soil improvement seperti itu. Jadi sudah diimprove sebelumnya dan menggunakan pile juga itu. Jadi dia memiliki resisten yang cukup kuat terhadap gempa dan juga likuifaksi. Padahal di sekitarnya, bangunan sekitarnya itu terjadi likuifaksi yang cukup hebat ya, dan juga ini efek dari gempa, mungkin kotanya kebakaran seperti itu, jadi terjadi konsleting listrik dan lain-lainnya. Ini menunjukkan berapa hebatnya gempanya pada saat itu. Tapi bangunan tersebut tetap kokoh karena sudah dilakukan countermeasure atau mitigasi ya, berupa soil improvement pada bagian bawah dari bangunan tersebut. Ini contoh lainnya. Jadi di area ini dia hanya pile, jadi hanya pile saja. Ketika terjadi likuifaksi, dia tanah atau ya jalan di sekitarnya itu dia turun seperti itu. Tadi konsepnya sama, yaitu restrukturisasi dari bagian ground-nya ya, di bagian ground dari sekitar buildingnya. Cuman di bagian lainnya itu dilakukan soil improvement. Nah, di bagian ini dia setelah diimprove dia cenderung stabil dan tidak ada penurunan. Sedangkan di bagian yang tidak diimprove bisa dilihat di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan berupa penurunan seperti itu, atau yang dikarenakan adanya restrukturisasi dari tanah tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dan sharing. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan. Baik, terima kasih Mas Rizky atas presentasinya. Mungkin karena waktunya sudah sebentar, mungkin untuk diskusi masih boleh, Pak Asido? Boleh Mas, mungkin ini ada di message ada Pak Ferrat menanyakan apakah bisa minta materinya. Terus itu ada Adrian Tohari yang raise hand, mungkin bisa di itu dulu. Ya, terima kasih banyak. Mohon izin bisa ditunjukkan slide yang menunjukkan longsoran, kemudian ada penanganan drainase.
saya ingin berikan masukan aja terhadap ilustrasi di sini. Nah ini dia, ini kan bercerita tentang drainase ya, Betul Pak drainase Adrin. permukaan maupun drainase bawah permukaan ya. Betul Pak. Di ilustrasi ini tidak ditunjukkan di mana muka air tanahnya. Tidak ada Tidak garis ditunjukkan. MAT-nya tidak ditampilkan ya. Iya betul Pak. Ya itu satu. Jadi bagusnya kalau memang berbicara tentang drainase, tampilkan di mana muka air tanahnya sehingga bisa tergambarkan bahwa penanganannya memang diperlukan gitu ya. Betul Pak. Yang kedua, Makasih Pak. bore pile-nya ini, coba Iya, bore pile-nya itu menggantung itu. Gambaran bore pile-nya menggantung, tidak menembus bidang gelincir, kan bidang gelincirnya garis coklat ya? Iya Pak. Nah itu menggantung kan? Iya betul Pak. Jadi Harusnya kalau lebih panjang melihat ya Pak ya. seperti ini ya kurang tepat ya. Iya Jadi Pak. bagusnya tolong diperbaiki gitu ya, supaya informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Begitu. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih efektif kalau misalnya longsoran itu disebabkan karena muka air tanah, apakah penanganan muka air tanah atau kita menggunakan struktural? Kalau di Jepang cenderung lebih banyak struktural ya. Dominannya struktural, tapi apakah memang struktural itu yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan landslide ya akibat kenaikan muka air tanah? Baik, Pak Adrin. Terima Terima kasih. kasih banyak. Wah, ini ngetes nih kayaknya Pak Adrin, Pak. Ya, jadi terkait penanganan terhadap slope itu kita tetap mengacu pada flow berikut, Pak. Jadi tetap baik itu berupa slope stabilisasi berupa struktural maupun yang tidak harus struktural, yang tidak harus distabilisasi lerengnya, itu kita harus melakukan drainage cek pada slope-nya Pak. Jadi tetap harus ada horizontal drainage atau surface drainage yang diaplikasikan Pak pada lereng. Karena tadi salah satu kontrol utama ya Pak ya pada kegagalan lereng berupa landslide itu biasanya dikarenakan adanya muka air tanah yang tinggi atau slope-nya jenuh seperti itu Pak. Jadi mungkin kombinasi Pak terkait penanganan lereng. Ketika load-nya dia terlalu besar untuk dari dalam ketika di pada saat analisis stabilitas dirasa pada saat kondisi kering, pada saat kondisi dia tidak jenuh, lereng tersebut tidak jenuh saja dia masih kurang improvementnya, dia tetap harus dilakukan stabilitas berupa tadi penanganan atau penginstalan struktur di bagian slope-nya. Tapi kalau misalnya dia sudah cukup dengan adanya drainage saja, dia sudah cukup stabil, tentunya kita hanya melakukan penanganan berupa drainage saja, Pak. Tapi baik itu di struktural pun tidak bisa hanya struktural saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap melakukan mitigasi terhadap drainage-nya, Pak ya, terhadap kondisi muka air dari slope tersebut. Itu Pak Adrin mungkin Pak. Oke, terima kasih. Mungkin gambarnya yang perlu dilengkapi dengan MAT ya kalau memang penanganan kombinasi itu penting ya. Iya, yang Pak, ada di strukturalnya itu loh. Betul Pak. Ini ya, tadi kalau, ini doang yang sempat ke ya. ke gambar Pak. Minta Nitok untuk memperbaiki lah slide-nya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Adrin. Ya, sama-sama. Makasih. Yuk. Baik. Mungkin ada pertanyaan terakhir Mas dari Pak Damai Putra. Silakan Pak Damai. Terima kasih, ini presentasi yang bagus sekali dan saya melihatnya bahwa kita sudah masuk nih kalau ini ke geotechnical engineering yang modern ya, di mana gabungan antara ilmu geologi dan teknik sipil itu sudah menjadi satu kesatuan gitu. Itu yang pertama, Mandali. Terima kasih nih Mas Rizky. Terima kasih banyak Yang kedua Pak. Yang kedua saya mau cutting work dan sloping yang tadi disampaikan gitu. Ada nggak definisinya untuk rock, hard rock dan soft rock? Apakah ada kaitannya juga dengan kalau di Jepang itu kan ada rock mesh seperti Benyaski gitu, tapi mereka punya sendiri kan gitu ya. Itu bagaimana tuh? Terima kasih. Iya Pak.
Pak Damai, terima kasih Pak. Ya, klasifikasinya berdasarkan itu Pak, ROCMAS Classification. Saya juga lupa lagi namanya. By Japanese Society Standard Pak. Di situ yang ada Kikuchi klasifikasi. punya ya, Kikuchi atau Betul, siapa? Pak. Itu dari strength ininya ya Pak ya. Dari batuannya itu sendiri Pak. Kalau tidak salah untuk klasifikasinya Pak, untuk hard rock dan soft rock. Jadi dari kekuatan batuannya Pak. Saya agak lupa juga Pak. Misalnya CL class atau D class barangkali ya gitu ya. Betul Pak. Yang soft rock gitu ya. Yang berikutnya CM class, C apa class, dan A class itu, B dan class itu udah masuk hard rock barangkali gitu ya. Atau bagaimana? Betul Pak. Karena kan ini sebenarnya bisa dipakai hanya untuk preliminary design lah barangkali gitu, atau ide desain gitu ya di awal sekali gitu ya. Atau bagaimana nih sebenarnya? Betul Pak Damai, ini sebenarnya ini hanya berupa gambaran ya Pak ya, untuk gradien. Tetap harus ada analisis lebih lanjut ya Pak ya, tadi mungkin dengan menggunakan stability analysis, seperti itu, baik itu di slope yang berupa batuan maupun yang berupa tanah, seperti itu Pak Damai mungkin. Betul. Tapi ini juga massa ya, jadinya nggak ada block value gitu, bukan pakai ini kan gitu ya. Kira-kira bukan Pak, betul Pak, ini hanya iya hanya masanya Pak, betul. Baik, menarik Mas Rizky, terima kasih banyak. Ya Pak Damai, kasih Pak. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mas Rizky karena waktunya sudah cukup malam. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak Mas Rizky atas narasi, atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga buat Bapak-Bapak yang hadir pada meeting hari ini, pada FWD hari ini. Juga terima kasih buat IAGI Jabar, pada Mas Mirjam atas kesempatan bekerja sama, berkolaborasi dengan Fact Geoscience untuk mengadakan FWD ini. Juga buat teman-teman Fact Geoscience Indonesia. Mungkin sebagai penutup Mas, tadi ada pertanyaan yang tertinggal terkait dengan materinya, apakah nanti bisa dibagikan Mas? Bisa Pak. Saya ke Pak Eril ya Pak. Ya. Nanti siap. Bisa ke Pak Sido nanti. Pak Sido, Pak Eril, siap Pak. Ya, Mas. Bisa Pak. Nanti terus tadi ada pertanyaan juga, videonya bisa ditonton di mana? Nanti kita lagi ngumpulin, nanti mau ditaruh di YouTube, cuman sampai saat ini belum kesampaian Pak, lagi dirapiin dulu. Ya. Untuk videonya ini kami rekam sih sebenarnya FWD tiap minggunya. Mungkin hanya tinggal upload saja nanti ke YouTube begitu, mungkin untuk yang audiens yang tadi yang bertanya. Mungkin sebagai penutup ya paling Pak Sido tolong diberikan nomor kontak Pak Sido supaya tadi bisa minta materinya ke Bapak gitu. Boleh. Ini saya berikan WA begitu, mungkin nanti bisa dikontak saya untuk saya berikan. Ditulis aja di message Pak, mungkin biar bisa dilihat semuanya. Nanti kontak Pak Sido gitu. Ada di chat box Bapak-bapak yang ingin materinya, silakan nanti di WA ke WA saya supaya saya bisa bagikan materinya. Baik, sebagai penutup mungkin Mas Rizky ada yang disampaikan sebagai penutup sebelum kita akhiri FWD hari ini. Baik Pak, mungkin terima kasih banyak Pak ya atas partisipasinya teman-teman sekalian. Sharingnya juga cukup menarik ya Pak ya. Banyak juga masukan juga tadi dari Pak Adrin mungkin yang lebih ahli mungkin ya terhadap lereng itu juga masalah kegeologian. Dan tentunya mungkin dengan adanya sharing session ini saya berharap adanya awareness yang lebih tinggi terkait dengan pentingnya aspek geologi dalam konstruksi seperti itu ya. Mungkin tadi juga sudah ada contohnya dari Pak Ferat juga ketika kita melakukan konstruksi tanpa adanya peninjauan terhadap faktor geologi maupun geotechnical yang ada pada lingkungan sekitar, itu dapat mengakibatkan adanya bahaya yang mungkin terjadi seperti itu ya, yang dapat merugikan tidak hanya harta benda tapi juga nyawa seperti itu ya Pak ya. Mungkin teman-teman di sini juga bisa menularkan atau juga ikut serta dalam menambah awareness tersebut ke rekan-rekan yang lain seperti itu Pak.
Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak. Baik, kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Rizky. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat yang mendengarkan dan sebagai amal ilmu buat pemateri yang menyampaikan. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini seperti ini bisa terus dilakukan ya. Amin. Siap. Insyaallah Pak. Insyaallah tiap minggu akan kita Terima lakukan. kasih. Bentar, tadi ada yang bertanya ya. Oh ya, kalau misalnya yang bertanya silakan langsung aja atau kalau titip pertanyaan. Ini Bapak Asido ada 2 nomor yang di bawah yang benar ya? Iya, tadi yang di atas typo, sorry. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.